tunggu-tunggu, yaitu ceramah agama. Dalam hal ini yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Hambali yang datang dari Kecamatan Lentong, Kecamatan Kuta Baharu. Maka dalam hal ini kami mohon sangat kepada Bapak Ustadz untuk dapat naik ke atas panggung. Tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Nampak laut bintang. Nengok. Ay. Nengok. Ay. Nengok. oke, makasih. Kopi mau? Bagi. Kopi. Bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafs ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
sebagai langkah pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memuji kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari anugerah nikmat yang tiada terhingga yang diberikan kepada kita pada malam yang berbahagia ini. Allah anugerahkan kita nikmat sehat badan, sehingga begitu banyak saudara-saudara kita hari ini dirawat di rumah sakit, hari ini dirawat di rumah, dan hari ini dirawat di klinik-klinik. Namun begitu besarnya nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita tersebut kita manfaatkan dan kita pergunakan dengan jalan yang sesungguhnya. Kemudian salawat dan salam, mari bersama-sama kita bersalawat untuk mengambil keberkahan daripada pesta Sahibul Hajat. Kita diundang seluruh ahli pamilina, kita diundang seluruh masyarakat Kampung Gosong Telaga Barat atau Pancang 2, dan selanjutnya kaum muslimin, kaum pamili dari berbagai macam daerah untuk memohon restu, meminta doa di malam yang kedua daripada pesta Saudara Cinta Enda. Kita diundangnya untuk duduk ibadah dalam rangka untuk melaksanakan tausiah agama seputar tentang kewajiban kita dalam hidup dan kehidupan Enda. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak pengurus atau Bapak kepala kampung atau yang diwakili oleh sekretaris kampung beserta perangkap kampung yang lainnya. Selanjutnya pengurus arak, imam, khatib, bilal, pemuka-pemuka adat, pemuka-pemuka agama, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, teristimewa kepada keluarga besar daripada Sahibul Hajat Walimatul Khitan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Enda kita sudah memasuki di malam yang ke-10 Zulqaidah. Tanggal 10 Zulqaidah 1444 Hijriah, bertepatan pada malam ini malam tanggal 30 Mei 2023. Jadi kita bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan sedikit pesan-pesan agama kepada kita seluruhnya yang berhadir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, dijadikan kita manusia yang mempunyai tanggung jawab besar. Yang dahulu kala tanggung jawab ini diamanahkan kepada langit, tanggung jawab ini diamanahkan kepada bumi, tanggung jawab ini diamanahkan kepada gunung. Namun mereka semuanya enggan
namun mereka semuanya menolak, bahkan meminta kepada Allah, tidak mampu untuk mengemban ini amanah. Maka rohmu manusia yang kecil daripada bumi, manusia yang kecil daripada laut, manusia yang kecil daripada langit, sanggup mengemban ini amanah. Dijadikan kita manusia sebagai khalif untuk menjadikan alam ini di samping dikelola dengan baik, sumber daya alam yang melimpah, kade satu yang tumbuh dari bumi, kade satu yang turun dari langit, sesuai dengan amanah undang-undang kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja yang ada di bumi, apa saja yang ada di langit, apa saja yang tumbuh di dalamnya, dikelola dan dikuasai dengan semaksimal mungkin oleh manusia itu tersebut. Kita dilarang untuk merusak. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di darat, terjadi kerusakan di bumi, itu bukan karena ulah siapa, akan tetapi ulah perbuatan manusia tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 macam lot buena telu macam bapakku penyebab kehancuran umat Islam. Lebih gay ibu langsung pakai jelas. Lot buena telu macam kehancuran umat. Mudah-mudahan yang 3 macam indah ulang lot di kampung mereka, ulang lot di Aceh Singkil, ulang lot di tengah-tengah masyarakat. Apabila yang 3 macam indah hadir di tengah-tengah masyarakat, maka hancurmu umat tersebut. Kade yang pertama Bapak Ibu, yang pertama penyebab hancurnya umat, pertama hilang rasa kasih sayang. Oda mengelot rasa kasih sayang, kasih sayang, sayang kasih. Suami oda lot nenge kasih sayang nami istri, istri ora dengelot kasih sayang ni suami, orang tua ora dengelot kasih sayang ni anak, anak ora dengelot kasih sayang ni orang tua, orang kaya ora lot denge rasa kasih sayang kepada orang miskin, pemimpin ora dengelot rasa kasih sayang kepada rakyat, rakyat ora dengelot kasih sayang kepada pemimpin. Coba apabila yang muncul hilang rasa kasih sayang, endamu tanda kehancuran umat. Orang tua tidak lagi peduli dengan anak, mengjampi gaya balik, mengkari kerajunan di luar hati. Orang yang peduli bagi mang istri, orang yang peduli dengan keadaan suami, suami peduli mang orang yang peduli keadaan istri.
perlu kita sampaikan dan pertegas Bapak Ibu. Perlu kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahan lebuena 4 golongan laki-laki. Si 4 golongan enda akan ditarik nahan oleh wanita ke dalam api neraka. Kemas kita kaum bapak. Lot wena 4 golongan lohoni, si 4 enda nahan diembah oleh debu neraka. Ise gerangan si 4 golongan laki-laki ini. Pertama, golongan yang pertama itulah ayah. Bapak enda, ayah enda akan ditarik ke neraka oleh istrinya, oleh anak perempuan. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai bapak, kami sebagai ayah akan ditarik ke neraka oleh anak gadis kami. Kemas kita kaum bapak. Ulang dok kita menganggap salat tadi masjid, zikir ta oda tadi, Jumat ta oda tadi, puasa Senin Kamis, metewajuh mang, mesedekah mang. Tapi anak mengudana, anak gadisna bebeli-beli nak berkeliaran di tengah malam. Coba teguh anak mengudata kita kaum bapak. Nah, gue piga anak mengudatan gue. Tengin. Kami ada. Pertama kita tengin kuneya berhijab, majilbab ya pamalot, salat ya pamalot, menutup aurat ya pamalot. Hati-hati. Ada yang pertama dai, yang diembah perempuan ke neraka. Pertama seorang ayah. Sadar. Yang kedua, golongan yang kedua yang dibawa oleh perempuan ke neraka, suami. Kemas kita suami. Makanya ibu-ibu, ketika seorang perempuan yang belum menikah, takzimna mi orang tua, hormatna mi bapak dan mi umat. Tapi gokicaya dinikahi oleh sanak-sanak leholi, ijab dan kabul. Ijab artinya menyerahkan dari wali, orang tua, abang, atau wali yang ditunjuk oleh wali itu sendiri. Masuk mau kata-kata kabul. Aku nikahkan engkau dengan putriku, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terucap mau kata kabul. Aku terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Takzim kenedai seorang wanita yang awalnya kepada ayah dan ibu mulai berpindah kepada suami. Makanya bapak, apabila kita silholi suami, apabila kita melakukan salah kesalahan, istri kita udah kena. Suami ke orang salat, orang ke kena. Tapi kalau seorang istri tidak salat, istri keluar rumah orang pakai jilbab, mike dosana.
mi hantuana oda mi seno mi suamina. Insa kene disuruh ibu-ibu wajib hormat, wajib patuh mi suami. Jelas? Jelas ibu-ibu? Pindah. Makanya kalau sejarah ketika satu orang istri sahabat Nabi yang diberikan bana pesan konade ulang komi luak sapoda sebelum abang balik enmo pesan suamina. Seorang suami ikut berperang bersama Rasulullah. Beberapa hari kemudian ibu khohbos pengalang. Oh kak, sakit dah kalak tua. Mepikir pesan suami ora jadi menaringkan sapu, ora jadi keluar sapu. Umak sapu. Coba tingin. Khoh pengalang kedua. Oh tua, oh ning, makin parah dah. Bimbang ragu. Khoh pengalang yang ketelu. Nggora meninggal mak muda ini nak. Sehingga dibaca secara kampung ini kata nak mengkutuk anak yang durhaka. Balik mau singkat sejarah Rasulullah dalam peperangan. Dilaporkan mau kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mekune menurut kami ya Rasulullah, adena sarakala istri oda dahina umakna mulai dari sakit na isu meninggal gara-gara kade. Ia tetap teguh menggelam pesan suaminya. Kare kata Rasulullah, beruntung seorang ibu yang mempunyai anak yang patuh kepada suami. Dalam hal penyebab ini mau umakna enda dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Coba hebatnya. Jadi makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pindahmu kehormatan, ketakziman, kemuliaan mulai dari orang tua naik dipindahkanmu kepada suami. Makanya kita Bapak Ibu ketika kita menikahkan anak tadi, percaya mau kita bahwa kelatenmu yang menjaga anak bebunguten, kelatenmu yang membimbing anak gadis taeda mulai sebuah bulan 10 hari naik ia bagas kandungan seorang umat. 2 tahun ia disusukan, dipebelen sampai membelen, disekolahkan sampai sekolah tinggi. Tiba-tiba cuma dengan ucapan aku terima nikah dan kawinnya, ini mau kita ucapan mbah kalak tamike anak gadis tanda. Coba percaya kita seorang ayah menerangkan kewajiban ini mi anak yang pada awalnya tak kalak ike kita tandai bola. Tapi karena ini mau ikatan nikah yang ditekan oleh agama kita Islam. Gue pegang gue dulu. Pertama seorang ayah. Itu yang menarik seorang ayah hendak anak gadis, anak mengudana minaraka. Hati-hati. Kene anak memuda, anak gadis. Kalau sayang di bapak, ulang buka aurat, ulang sekel dibonceng leholi. Enda orane bangga ya malam ahad kita holi misapona. Bangga, bangga.
Assalamualaikum. Salam. Ya, naik Honda Ninja. Sengaja memang disetel Honda Ninja ini datas di belakang. Begini lengah mungkin. Bangga mo seorang umat dai loholi mesapo pinjamna nina anak mengudana embahna bangin laus mirimo laus misingkil dalam imanna gune dalam imanna mesan deng ya mesan kade pesanna ulang du pada pak nina kade bakso granat nina kade bakso granat begini luar biasa lah gelah bakso begini lo bakso selingkuh mo lo bakso granat mo panganan minuman tidak beres ja gelah nabe orang beres imo didok imo diinum minuman tidak beres tidak. Jadi tidak beresnya selek tidak. Ada cermadi orang bergerak beres di anak. Berarti mereng kurang sana on. Lek cerma kurang sana on. Lek dari bibo puji-pujin. Coba hati-hati kita kau bapak. Leda kiten. Orang kita bisa lalen. Dah cukup kita pelihara kecadirita. Ya ayuhan nas, hai manusia, doa Allah ku ampusakum, pelihara dirimu. Ku ampusakum, peliharalah dirimu. Wa ahlikum, ahlimu, keluargamu dari api neraka. Coba jaga diri Bapak Ibu, jaga keluarga. Dua, yang ketiga ditarik oleh perempuan ke neraka saudara laki-laki Tuhangna kita. Beli kita situan, beli kita segerekan. Asalkan kita loholi, lot adik tas menguda, buka jilbab. Oda betona pantang kemali halal haram kita teguna menerakin ogena adikna loholi. Hati-hati apabila lon adik tak demuhu, adik tak demuhu, atau kakak tak demuhu, hati-hati, hati-hati Bapak Ibu. Nggo piga telu cek berbahaya mang kepekan ibu-ibuan kalau rapas tak katu ya. Kade tole yang keempat, anak laki-laki kita, anak umat tanahan bisa timbahna kita mineraka. Apabila seandainya kita orang peduli tentang ibu kita, lot tak begini. Mahangke ya menggerau mak nandai. Betul nango. Kepekan orang tua nanggo kependekah meninggal. Tadi mau umak nandai. Umak nandai pe setengah bayar yang umurna. Orang menggetan tua yang mang. Betul nango. Pekulah-kulah na oda idahna. Pekulah-kulah na oda dan kohna.
pura-pura, awas, hati-hati. Jadi kita enda bapak ibu kena katanin. Apabila kita orang nikah, tuang ta, kakak ta, debu, mbahna kita menerangkan hanya. Apabila kita mau menikah, istri ta, anak gadis ta, anak muda ta. Nah, jadi ilmu yang perlu bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kade penyebab penghancur umat dai pertama ini kade hilang rasa kasih sayang bapak ibu. Habis orang dengelot rasa kasih sayang. Yang kedua penyebab hancurnya umat, hilang rasa amanah. Kare amanah, tanggung jawab. Amanah, kepercayaan. Orang nengelot rasa tanggung jawab, orang nengelot rasa amanah yang kita gelam di bagas dunia endah. Coba kita nggak diamanahkan menjadi satpam keamanan. Nah, kita nggak diamanahkan jadi security, kerjasama dengan penjahat, kerjasama dengan kalak penangko, kerjasama dengan kalak yang berbuat tidak baik. Ini sekongkol nih, sekongkol. Karena doakan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kamu jalan kebaikan dan ketakwaan. Kecolongan gosong Telaga Barat. Ini kecolongan ke Malot. Lidah. Kecolongan viral. Bahasa Indonesia malah. Hah? Bahasa Indonesia. Viral bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak ada punya amanah. Sidik amanah, tabaligh patanah. Sidik jujur, amanah, kepercayaan, tabligh menyampaikan, jangan menyembunyikan, patanah cerdas, pintar menjalani kehidupan di dunia ini. Harus kita cerdas. Jangan begitu terus setiap tahun, sepanjang tahun begitu terus, anak bertambah terus, akhlak dan ibadah tidak ada nilainya bertambah, cuman yang bertambah anak. Nilai rasa takut kepada Allah hampir nyaris tidak ada. Kunai ibu hilang rasa amanah, hilang amanah. Menjaga keamanan, menjaga ketertiban bukan saja kewajiban seorang bapak-bapak polisi dan bapak-bapak, bukan saja tugas para pemimpin, cuman tugas kita seluruhnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita saling tolong menolong jalan kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kita saling tolong menolong wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kita saling tolong menolong jalan dosa, kejahatan dan permusuhan. Hati-hati, jaga negeri kita, jaga kampung kita, jaga dusun kita,
dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan-perbuatan yang mungkarat, dari perbuatan-perbuatan yang merusak moral, dari perbuatan-perbuatan yang memancing turunnya murka Allah, memancing turunnya marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga. Biarin aja asal jangan anakku, biarin aja asal jangan keluargaku. Salah Bapak Ibu. Tanggung jawab kita jaga amanah. Awalnya kita lahir di dunia tidak mempunyai apapun, Allah titipkan kita pendengaran, Allah titipkan kita penglihatan, Allah titipkan kita berbicara, Allah titipkan kita harta, Allah titipkan kita ilmu, Allah titipkan kita kekuasaan jabatan, Allah titipkan kita kekuatan dan tenaga. Jalankan dengan jalan yang baik, hilang rasa amanah. Dan yang terakhir, apabila ini ada di tengah-tengah umat, maka kehancuran umat. Pertama, hilang rasa kasih sayang. Yang kedua, hilang rasa amanah. Dan yang ketiga, hilang rasa malu. Hilang rasa malu. Rasa malu telah tercabut, tidak ada lagi rasa malu. Hari ini manusia tidak lagi malu berbuat dosa. Hari ini manusia santai dan santai melakukan satu kejahatan. Coba kalau masih ada rasa malu Bapak Ibu. Malu kita kalau keluar rumah tidak pakai jilbab. Malu. Malu kita punya anak gadis kalau dibonceng orang laki-laki dibawa ke sana kemari. Malu. Bukan satu kebanggaan. Anak gadisku dibawa setiap malam Ahad. Anak gadis tetangga enggak laku. Gonta ganti. Anak sudah tamat SMA, suruh dia lanjut kuliah. Tidak lagi mau kuliah, pilihkan jodohnya terus. Itu apa lagi? Pilihkan jodoh yang terbaik. Nih, hilang rasa malu. Malu. Kalau seandainya kita sebagai laki-laki salat di rumah, malu. Bertetangga dengan masjid tapi salat di rumah, malu. Malu kita duduk di warung kopi azan telah dikumandangkan, malu. Hari ini manusia tidak ada lagi rasa malu. Coba lihat, Masya Allah. Hari ini manusia tidak perlu lagi menanam sawit. Sawitnya sudah berbuah, tinggal ambil, bawa goni, berondolan, dibawa anak semua, dibawa menantu semua. Coba dari rumah pakai baju baru, dikira orang undangan, kondangan, sampai di hutan, di tengah-tengah sawit ganti baju. Bangga dia membawa berondolan 1 goni, 2 goni. Dibawalah ini hasil berondolan ke rumah untuk dimakan anak istrinya. Diberikan ke beras, beras dimasak, beras dimakan,
dijadikan menjadi darah. Darah mengalir ke seluruh anggota tubuh. Dijadikan oleh Allah daging. Tumbuh daging dari hasil curi brondolan. Malu. Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Sudah ada anak belum juga salat, sudah ada menantu juga belum salat, sudah ada cucu juga masih berani meninggalkan salat. Nih Bapak Ibu, perlu kami sampaikan dan kami pertegas, hati-hati. Hati-hati. Acara pernikahan kita buat cara Islam. Berdoa, baca Yasin, baca Dalail, Syarafal Anam, khatam Quran, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Cara Islam. Masuk rumah cara Islam. Beli sepeda motor, beli mobil cara Islam, ditempel tawari supaya sejuk. Meminang cara Islam, iringi dengan doa. Ada satu hal yang masih terlupakan Bapak Ibu. Hati-hati. Jilbab yang dipakai ibu-ibu itu tidak seharusnya jadi orang baik dulu baru pakai jilbab. Salah. Tidak seharusnya jadi orang alim, jadi orang taat, jadi orang salat, ibu hajah baru pakai jilbab. Salah. Jilbab itu kewajiban. Tidak boleh dikasih nampak rambut. Hati-hati. Hati-hati. Jilbab itulah sebagai tanda identitas kita sebagai wanita Islam. Itu tanda. Itulah tanda. Salah kalau seandainya kita punya pengertian, pemahaman. Untuk apa kita pakai jilbab? Jadi perbaiki dulu perangai, perbaiki dulu ucapan, perbaiki dulu hati, baru pakai jilbab. Jilbabi dulu hatimu, baru engkau jilbabi kepalamu. Salah. Salah ibuku. Jangan sekali-kali engkau nampakkan rambutmu kepada laki-laki yang bukan mahram. Haram. Ini yang pertama. Tegas disampaikan. Tidak menjadi orang baik dulu baru pakai jilbab. Aku kan tidak sholat, percuma aku pakai jilbab. Salah. Suamiku kan bukan ustaz, suamiku kan bukan pemimpin, suamiku kan bukan imam, suamiku kan bukan khatib, suamiku kan bukan Bilal. Salah. Mau suamimu Bilal, imam, ulama, pemimpin, bahkan walaupun suami seorang tukang pemabuk, tukang penjudi, jilbab itu wajib bagi seorang wanita. Jelas? Mantap. Kalau sudah jelas. Pengamalan ilmu. Satu.
Yang kedua salat. Salat itu tidak semestinya harus umur 40 tahun. Orang menikah, orang sudah dipanggil uang, kakek, nenek, baru salat. Salah. 7 tahun sudah mulai disuruh anak salat. 9 tahun suruh salat. 10 tahun suruh salat. Jika tidak salat juga 10 tahun pukul. Coba, siapa yang di antara kita istiqamah? Anak kelas 2 SD. Adakah di antara kita yang istiqamah menyuruh anak itu salat? Sudahkah kamu salat? Belum. Salat. Menyuruh anak salat wajib. Apabila anak kelas 2 SD orang tuanya tidak menyuruh salat, berdosa. Berdosa. Jelas kajian kita ibu? Jelas. 7 tahun sudah disuruh salat. Selanjutnya Bapak Ibu, ada pemahaman untuk apa memilih pemimpin Islam kalau korupsi? Untuk apa memilih pemimpin Islam kalau pembangunan tidak ada? Lebih baik memilih pemimpin kafir, pemimpin yang bukan Islam, asalkan negeri kami terbangun. Jatah banyak, bangunan banyak. Salah. Memilih pemimpin Islam itu harga mati. Tidak ada lagi tawar-menawar, negosiasi, tidak ada. Memilih pemimpin yang Islam itu harga mati. Jelas? Satu. Hari ini kita sudah mulai tahapan demi tahapan. Kade dosa yang selama ini kita lakukan ibu-ibu. 5 tahun sekali kita ke pangan kepeng caleg. Kepeng sogok. Hati-hati. Kuberikan rumus yang sah, bisa hitung lewat kalkulator. Coba, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemerintah hari ini memberikan wewenang penuh kepada rakyat untuk memilih siapa pemimpin yang mereka pilih. Bangga Bapak Ibu. NPWP nomor piro, wani piro. NPWP nomor 3 3 si menahangi. Ayo, mentambah uang masuk tahunan do kan istrina kade guna do suamina. Anak tangguh ikut memilih tahunan 2 kala ini. Ojek melepah ni. Biasanya yang memilih ayah, ibu, 1 abang, 1 kakak, bertambah lagi 2, 5 kali 300, 1 juta setengah, 1 caleg dari partai A 1.500.000 masuk kantong. Datang partai B 1.500.000. 2 partai. Datang partai C
1.500.000. Datang partai D Aceh, datanglah caleg 5 kali 1.500.000 berapa? 7.500.000. Datang ke showroom Honda, bayar DP. Mak deng so dipancang dua teko mani buahan do turbo mate. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal dunia tak tuan tak si anu une ketawa ke leda pengalaman hidup. 7.500.000. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memilih pemimpin belum cara Islam. Belum cara Islam. Belum. Cara Islam tidak seperti itu. Belum itu cara Islam. Enggaknya kami minta Ustaz, iya. Memang tidak diminta. Siapa yang datang? Caleg DPR RI 5 tahun yang lalu masih nampak batang hidungnya. Begitu dilantik enggak lagi pernah nampak. Tahun ini baru nampak. Sini Pak. Kami tidak mau sebenarnya uang Bapak. Tampil beda gosong Telaga Barat. Tampil beda. Kami mau Pak, mau kami Pak apa? 5 tahun Bapak jadi DPR, gaji guru sekolah agama kami. Gaji Pak. Sanggup? Coba. Kami mau butuh rumah sekolah Pak, sekolah agama. Kami mau butuh Pak, guru agama, ustadz yang mengajar anak kami 5 tahun. Oh, bukan lagi kita yang menggajinya. Sanggup Bapak? Sini Bapak, buat tanda tangani surat ini Bapak. Mana desa ada seperti itu? Coba. 5 tahun ustaz tidak kita gaji. Siapa yang menggaji? Dia yang menggaji. Calon apa lagi? Terserah. Dia datang kepada kita membawa baju marhaban, baju wirid, gendang nasi, jilbab terang-terang. Bangga kita sambut mulia. Selamat datang kami ucapkan. Alah, setelah selamat datang lagu terakhir, dana ya dana, dana ya dana, dana 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 dana, minta dana. Ujung-ujungnya minta dana. Ini lagu terakhir, lagu penutup. Kalau lagu pertama, selamat datang kami ucapkan. Itu sekodai Bapak DPR, kan gitu. Bapak calon bupati atau bupati. Kami Geru Wirayasin Tancang 2 Dinamo membutuhkan baju persatuan. Anggota kami 20 setel jilbabna, bajuna, songkokna, selop dan Masya Allah.
Gune. Coba ibu-ibu. Ise. Oh, nah aneh. Ya, pertama mereka tiku kombap. Pertama si telu deh. Kombap dah kata nai. Iya. Gora lebih kita kena siram dulu. Ini suami kombap kan gitu. Nih. Bapak-bapak ibu-ibu dirahmati oleh Allah. Engkau kita ibu-ibu. Ya engkau dah lesara jam. Madeng ah. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku karena pancapin muasa berani aku begini lah. Karena anden kalau luar daripada anden lebih berani ya Ken. Karena anden muasa berani ya Ken. Kalau luar daripada kampung lebih berani aku. Pulang oke lebih biak aku no. Karena hidup endah memang kita berjuang Bapak Ibu. Hidup adalah perjuangan. Berjuang kita ke rajo asama pabelan anak. Kari anggun umah-umah. Toh kembelen aja. Nah kan begitu. Karena ibu-ibu mesti paham sebenarnya saya ini. Mungkin membelen kodanang gitu. Coba Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Endah. Jikalau seandainya Bapak Ibu kita jaluk kepeng syarat calon 300.000 bagi 5 tahun 3 tahun nih 3 tahun 60.000 kan ikuti 60.000 setahun dah enggak asal kita betul dah asal kita betul 3 buena kepeng selama 5 tahun nih ini kok kita bangku nih nak ini asal sampai kene karena kali kita kan begini nak ini coba gue bisa ini aku jelasin begini 3 miliar gue nak bantah selama 5 tahun nih 300.000 menjabat ia 5 tahun batas setahun kepeng nandai 60.000 bagi kita Ustaz bagi kita kalikan buka HP kalkulator kan enggak dalam setahun buena 12 bulan begini 12 bulan dibagi 60 Bida 5.000 pikir setahun ya orang ke PB Ustaz ya udah 50.000 satu bulan 5.000 sebulan 5.000 sebulan dalam 1 bulan 30 hari 5.000 bagi 30 Pika naik kita sarawari 167 rupiah 167 rupiah dapat kari deni kari pula dong coba ini mau kita bantah sarawari khasakan kepeng sebagi berkah apa malon tokohkan mi TV kala orang mesang TV na mesang tokoh kan kambing kala gomok-gomok kambing na cirit-ciritan coba ya begini coba Ustaz Gune enggak jelas rumus nagai aku sepun aku dapat Gune Ustaz ingo bicara bangku ni imo bang bantah 165 rupiah sarawari 5.000 sada bulan
60.000 setahun, 300.000 5 tahun. Jelas? Tapi kalau seandainya sepakat kita ibu-ibu, benar aku ceramah dalam salah kampung ini, ku pancing lebih apa yang kalian butuhkan di sini bu, ningku Ustadz Nina. Yang kami butuhkan di sini Ustadz drainase. Kenapa drainase bu? Parik, kalau karikin parik, nah parik drainase. Kampung kami ada sering banjir Nina. Oh, sekel ke ini, sekel. Ise kita roh nahan caleg di kampung kenen. Ada kenya tuh ada. Kundul kondi pak, kundul nih pak, kundul pak. Kami orang yang bagi sekian nah nita. Oda laku kami baju wirid. Oda laku kami bola kaki. Kostum bola poli. Mbah pak mbah nita, mbah balik. Kade ngomi kami. Si pasti nami kami pak. Sekel bapak hitam di atas putih menandatangani. Ente kita notaris Rahimah Malik atau Syahreini. Nih, jika bapak terpilih jadi anggota DPRK, DPRA, bupati, kade kita bangun untuk kampung Tagosong Telaga Barat ini. Ise menggaji guru sekolah tak. Kune pembangunan sekolah agama tak. Kita gaji khusus kalau mengurus jenazah tajhid mayit. Kita naikkan gaji khusus pengurus agama. Coba enda mau sebenarnya bapak ibu yang harus kita lebih cerdas, sidik amanah tabligh fatanah, cerdas untuk memahami kehidupan kita di dunia enda. Secara jelas uang sogok yang diberikan kepada kita itu adalah haram. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok, kedua-duanya masuk ke dalam api neraka. Termasuk tim-tim suksesnya masuk ke neraka. Ya ulang dah kelolokan leda. Awas bapak ibu. Mungkin ada jangan diceramahkan oleh ustaz ini. Mahangke ya aku roda. Mengdosa aku bang kene. Salah hangke Pak Imam. Ya iya menghubungi aku makan. Mandi ke pegorokan ni. Sultan Daulat aku ada dalam ini di mari. Oce ustaz tidak kude. Lah sudah mitulan ni nak mesum-sum ni. Eda tolong aku, kune ustaz, le jadwalmu, eda perkawinkan ni, aitah ni, orang mangmo yang hati dewangku. Enya yang sesungguhnya bapak ibu yang aku sampaikan, wa qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang hak walaupun pahit. Hulang siawin siakap. Kalau kurap masih kurap biasa, kalau panas masih terasa panas. Tapi kalau sudah kurap besi, kalau panak cap kaki tiga, malum ninangnya. Hati-hati, kurap na eda bukan sembayang kurap, bukan kurap kubis pado biasa, harus dibawa kepada dokter spesialis kulit. Hati-hati. Kalau masih terasa tersinggung, masih kena di dalam hati kita apa disampaikan oleh mubalik penceramah, insya Allah bapak ibu hatinya masih gemetar. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Di antara orang yang beriman apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai mau yang ngeti istri, dek,
salat subuh dek. Ngerti suami, bang, subuh bang. Bangunkan anak, bangunkan menantu, bangunkan siapa saja yang ada di rumah. Bangunkan. Jangan ada anggota tinggal di rumah masih ada yang belum salat. Hati-hati Bapak Ibu. Kita ingin bahagia, kita ingin sukses, kita ingin kebahagiaan, kita ingin surga, kita ingin telaga Al-Kautsar. Apa usaha kita untuk ke situ Bapak Ibu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan seorang rasul, manusia yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Salat. Masya Allah, tidak terhitung berapa rakaat jumlah salat Nabi sampai bengkak dengan lututnya. Coba kita bengkak dengan lutut kita, betul kambuh asap urat. Puasa, jangan tanya, lebih banyak hari-hari Nabi itu berpuasa. Jihad fisabilillah, pimpinan perang. Itu baginda Rasul, pimpinan perang. Pimpinan perang, pemimpin umat, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang banyak jumlah rakaat salatnya, jumlah bilangan puasanya, orang yang sudah dijamin ahli surga. Begitu ibadah kita. Allah, belum ada seorang pun yang bisa menjamin kita ahli surga. Tapi jelas-jelas Bapak Ibu, salat yang langsung hubungan kepada Allah masih kita lalai dengan salat. Kapan kita bisa berubah kalau kepada Allah kita masih lupa? Kapan? Kapan kita bisa berubah? Kamu ingin berubah? Kamu ingin surga? Ingin ridha Allah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Wasta'inu bisabri wassalam. Minta tolonglah kepada Allah lewat banyak bersabar. Sakit Bapak Ibu, ketika kita sudah biasa melakukan satu kesalahan, satu dosa, menahan diri dari tidak berbuat kesalahan dan berbuat maksiat, sakit, gemetar badan kita, nggak sanggup kita Bapak Ibu, karena kita sudah candu dengan dosa. Sabar. Sakit, perih mata ini ketika bangun di tengah malam, di sepertiga malam, kita ketuk pintu langit. 30 hari, 30 malam kita sudah dilatih oleh Ramadan. Ramadan, tamu yang mulia. Ramadan, tamu yang agung. Dilatih kita 30 hari di siang hari, dilatih kita 30 malam beribadah. Di siang hari kita jaga mata kita, kita tidak melihat hal-hal yang haram. Kita jaga telinga kita, tidak mendengar hal-hal yang haram. Kita jaga lidah kita, kita tidak berkata hal-hal yang haram. Kita jaga tangan kita supaya jangan melakukan hal-hal yang haram. 30 hari lamanya, 30 malam lamanya kita dilatih sholat berjamaah. Isya 30 malam, tarawih 30 malam, witir 30 malam, tambah jam 4, jam 3, sepertiga malam dilatih kita bangun walaupun dasarnya makan sahur. Ini kan didikan Ramadan luar biasa. Luar biasa. Syawal 30 hari, Zulkaidah
hari. Artinya apa Bapak Ibu? Baru 40 hari Ramadan meninggalkan kita. Mana bekas Ramadan? Adakah salat isya kita seperti salat malam Ramadan Pak Imam? Tidak ada lagi. Coba. Di subuh Ramadan kita kumandangkan bacaan Al-Quran. Setelah subuh kita kuliah. Ba'da subuh, ba'da isya sebelum tarawih ceramah. Tadarus Al-Quran setelah witir. Di mana lagi suara-suara bacaan Al-Quran berlalu begitu saja. Tidak ada bekas. Padahal tujuan dihadirkan Ramadan setahun sekali kepada kita. La'allakum tattaqun, kata Allah. Mudah-mudahan, kata Allah. Ramadan 30 hari 30 malam bersamamu. Sepeninggalan Ramadan, begitu tamu yang agung meninggalkan kita, ada bekas-bekas Ramadan. Ada peninggalan Ramadan. Kenapa hari ini ibu-ibu, kaum bapak, kenapa saat ini kita tidak lagi bisa bangun jam 3, jam 4? Kenapa? Karena tidak lagi sahur Pak Ustaz. 30 kali kita dilatih bangun jam 3, jam 4 makan sahur. Kenapa hari ini tidak bisa? Kasau ora bisa denge. Coba dilatih. Hei umatku yang ada di bumi, jangan kalian habiskan malam itu untuk tidur semuanya. Hei kamu yang banyak masalah, minta diselesaikan masalahmu kepada Allah. Orang tua tidak bisa menyelesaikan masalah, suami tidak bisa menyelesaikan masalah, istri tidak bisa menyelesaikan masalah, ustaz tidak bisa menyelesaikan masalah, pemimpin tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah hanya satu, Allah. Berapa banyak masalah kita kaum ibu? Jangan takut, ada Allah. Enggak usah takut, ada Allah. Jangan engkau curahkan isi hatimu di medsos. Jangan engkau curahkan isi hatimu persoalanmu di media sosial. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Masuklah lewat status seorang istri yang ditinggalkan oleh suami, tidak lagi setia suami. Engkau bukan yang dulu lagi. Lewat di status, komentar, kenapa kak? Terus muncul, ada apa? Kenapa begitu? 2000 orang yang berteman dengannya di Facebook, Instagram, semuanya melewati status yang baru lewat. Engkau bukan yang dulu lagi. Kau bukan yang dulu lagi. Enggak perlu. Enggak perlu. Tapi kemana kita sampaikan persoalan kita? Kepada Allah. Bangun sepertiga malam, ketuk pintu langit, sambungan langsung jarak jauh SLJJ dari Panjang 2 menuju Allah. Salat hajat kah? Salat tahajud kah? Minta. Anak tidak bisa diurus, istri tidak bisa dinasihati, suami sudah kerja main-main, ditegur semakin parah, ditegur makin bertengkar, diingatkan bukan urusanmu katanya. Ada Allah tempat kita memintanya. Jangan takut.
selesai. Itulah keyakinan, yakin Bapak Ibu. Salat sujud yang lama, berdoa kepada Allah. Ya Allah, coba langsung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada siapa kita minta? Meminta bukan kepada manusia musyrik, meminta bukan kepada raja, meminta bukan kepada pemimpin, meminta bukan kepada bupati, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah nyata sampaikan di Bapak Ibu. Hilang mo lembu cantanku babling, bernilai hampir 20 juta ini. Maklum, hati memang orang ikhlas, pasti orang ikhlas. Hilang tanpa bekas, namun ku coba dilatih, melatih supaya ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau datang dari Allah, akan kembali kepadamu ya Allah. Coba. Beberapa selang kemudian, enggak sampai hitungan bulan Bapak Ibu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bacaan Al-Quran sudah berkumandang di masjid hari Jumat. Saya sudah bersiap-siap mau berangkat, HP sudah ditinggal, sudah mau keluar rumah, kering, nomor tidak ada tersimpan. Supaya yakinlah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz Hambali. Betul Pak? Masya Allah. Hilang satu Bapak Ibu, hilang satu, datang 14. Coba. Enggak usah ragu dan takut kepada Allah. Selesai semuanya buat Allah. Mengkarikin dia no. Selesai. Tapi satu catatan Bapak Ibu, jangan mengingat Allah ketika kamu sedang masalah. Ketika ada masalah, ya Allah, kehilangan, kemalangan, kematian, keping orang yang elot. Tapi ketika kejayaan, kehebatan, keping berlipat-lipat, medalan pi orang yang jengkek ni orang ni. Jangan sombong. Kehancuran iblis karena sombong, kehancuran Fir'aun karena sombong. Apa yang kita sombongkan? Sombong karena punya jabatan. Paling hebat 10 tahun, 2 periode. Habis 2 periode jadi masyarakat biasa. Orang yang mantan-mantan begini, Gunen. Kita tidak mantan begini, oh waktu ini dikawal, turun bupati kita. Begini kan yang nyung nih, lu nyung nih. 10 tahun hebat kalau dia dipilih lagi, hebat. 5 tahun puas, calon lagi 1 periode, dipilih orang lagi 10 tahun puasi. Habis itu kembali menjadi rakyat biasa. Itu apa sombong? Nggak perlu sombong. Jadikan jabatanmu itu meluncurkan perjalananmu menuju surga. Jadikan. Selagi engkau berpuasa,
kekuasaan. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, 30 profesor, guru besar, satu bukan profesor, walaupun ijazahnya cuma SMA atau pakai C, tapi dia punya kekuasaan, lebih berpengaruh yang satu orang daripada 30 yang profesor. Kenapa? Dia ada punya kebijakan, wewenang. Lakukan yang terbaik. Allah berikan kita rezeki, jangan bawa rezeki itu membawa sombong. Jangan. Kita ada punya perhiasan, jangan dijadikan perhiasan itu untuk sombong. Di atas langit masih ada langit. Jangan kita pamer perhiasan, membuat orang tersinggung. Wirid Yasin bagus, tapi jangan wirid Yasin membuat petaka. Bagaimana ibu-ibu membuat petaka? Karena ekonomi kita tidak sama. Kita masuk ke rumah si A, pelayanan bagus, makanan enak. Masuk ke rumah jamaah kita yang lain, pelayanan kurang bagus, makanan kurang enak. Jangan diperdebatkan, jangan diperuncing. Sama kita semua di mata Allah. Kurang siran. Begitu pagi-pagi nona, kopinya kurang gula. Jangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih sanggup ibu-ibu? Subhanallah. Hebat. Setelah Idul Fitri nggolo ceramah, Eda perdana no? Eda mau peninggalan Ramadan lain. Eda mau peninggalan Ramadan ya. Tahap. Mudah-mudahan Bapak Ibu banyak bercerita. Yang paling penting adalah pengamalan ilmu. Tadi sudah disampaikan mulai awal tadi, mari bina diri kita, jaga diri kita, keluarga kita. Berawal dari keterpaksaan. Berawal dari terpaksa pakai jilbab walaupun panas. Hari ini kan cuaca ekstrim kan? Cuaca hari ini luar biasa panasnya. Ekstrim. Maunya kita buka jilbab. Mati lampu listrik, maunya ibu-ibu itu buka jilbab, duduk di teras rumah. Angin tadi. Nih Bapak Ibu, berawal dari keterpaksaan. Tapi jangan terus terpaksa. Terpaksa salah, terpaksa berjilbab, terpaksa berbuat kebaikan. Jangan, naikkan ke tingkat 2. Setelah keterpaksaan berubah menjadi kebiasaan. Bagaimana kita biasa pakai jilbab? Bagaimana kita kalau berbicara yang baik-baik, tangan pemurah, suka membantu, mendengarkan yang baik-baik, melihat yang baik-baik, kebiasaan, biasa bangun tengah malam untuk sholat tahajud dan berzikir. Yang paling bagus adalah masuk level yang ketiga. Pertama, terpaksa. Kedua, biasa. Ketiga, kebutuhan. Allah, kalau sudah di level yang ketiga ini, Masya Allah, makan kita tidak pernah lupa makan. Nggak ada orang manusia lupa makan itu. Makan ingatnya pagi makan, siang makan, sore makan. Bagaimana bisa kita jadikan salat 5 waktu itu bukan lagi terpaksa, bukan lagi biasa, tapi salat 5 waktu itu kita jadikan jadi kebutuhan. Bisa? Belum berani menjawab. Bisa ibu-ibu salat menjadi kebutuhan?
Ende ngomong kita salat isen. Singgona. Si makding ti. Ulang lewetkan medem kalau makding isya. Ulang lewet medem kalau makding isya. Hendak balik isapo atau medem sendal. Pesta juga lanjut. Pesta berkah kalau yang hadir membawa berkah. Yang bekerja berkah. Jangan pesta 3 hari 3 malam. Oh, salat 3 hari 3 malam. Pesta tidak membawa berkah. Pesta ya pesta, salat jangan tercecer. Inilah yang harus kita jadikan kebutuhan. Jangan terus di level yang pertama terpaksa, tapi naik ke level yang kedua terbiasa. Kebiasaan paling bagus di level yang ketiga kebutuhan. Mudah-mudahan kalau kita jadikan seluruh pekerjaan kita ini menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan rumah bekerja ke kantor, ke sekolah, ke kebun untuk mencari nafkah, semuanya itu adalah ibadah. Cucuran keringat yang keluar dari kita suami untuk istri dan anak itu adalah ibadah. Begitu juga ibu-ibu, cucuran keringat yang bekerja untuk menafkahi keluarga, mungkin barangkali kita ikut bekerja membantu suami, itu juga nilainya ibadah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kiranya bisa bermanfaat kepada kita semua. Dan bila seandainya dalam perkataan saya yakin dan percaya banyak tutur sapa, kata-kata yang mungkin tidak bisa saya atur panjang dan pendek, baik dan buruknya, bukan kesengajaan saya untuk menyinggung si A dan si B, bukan sengaja saya untuk merendahkan si A dan si B, tetapi ini adalah sebuah kata hati yang paling dalam di dalam hati saya. Ad-dinun nasihat, agama Islam itu ikhwah bersaudara, dan agama Islam itu saling sehat menasihati. Di mana kata-kata saya yang kurang berkenan, mohonlah kiranya saya diberikan kemaafan. Alhamdulillah. Untuk mengambil keberkahan daripada pesta Sahibul Hajat ini, mari kita tutup dengan doa. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kepada orang-orang tua yang mungkin barangkali telah mendahului kita. Semoga orang-orang tua kita, kakek, nenek, adong, orang-orang tua kita yang mendahului, semoga Allah lapangkan mereka di alam kuburnya, dijadikan kuburnya satu taman daripada taman-taman surga, dan begitu juga dihindarkan kuburnya dari lubang api neraka. Dan begitu juga kita doakan juga dengan keberkahan tausiah kita, acara kita pada malam yang berbahagia ini. Mungkin barangkali ada saudara kita, sanak famili kita hari ini mungkin dicoba dengan kesakitan, kurang enak badan atau sakit. Semoga dengan kegiatan kita yang mulia ini, semoga Allah angkat segala penyakit-penyakit mereka, Allah sehatkan mereka. Begitu juga mungkin barangkali ada perselisihan paham, baik suami istri, saudara dengan saudara, famili dengan famili, kawan sekampung ini mungkin ada selisih paham, tidak lagi ya saling berucap, saling bertutur sapa. Semoga kita doakan, semoga dibuka oleh Allah pintu hati mereka supaya bisa saling maaf memaafkan. Gitu juga kita doakan kepada anak yang dihitan, semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan kepada sahibul hajat, suami istri yang melaksanakan pesta pernikahan ini, semoga menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang mendapat ketenangan, keluarga yang diberikan anugerah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan negeri kita ini, Kabupaten Aceh Singkil pada umumnya dan khususnya kampung kita Gosong Telaga Barat Pancang 2, semoga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun hafur, dan dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan ni'amahu wa yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li muallimina wa li muta'allimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi sultanina, Allahumma barik lana fi auladina ala hadzal baladina khassah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wa yujabira kullu kasir wa yusahiba kullu farid wa ya mughniya kullu faqir wa ya muqawwiya kullu dha'if wa ya makhma'a kullu maghib yassir alaina kullu asir. Allahumma la manahtaju illa kasir. Hajatuna ya Allah ilaikal kasir. Hajatuna ya Rahman ilaikal kasir. Hajatuna ya Rahim ilaikal kasir birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di malam yang mulia ini ya Allah, di tempat pesta walimatul khitan, selesai pengajian pada malam ini, tausiah pada malam ini, kami bermohon kepadamu ya Allah dengan sesungguhnya kami angkat kedua tangan kami. Kami harapkan ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah atas segala permohonan yang kami panjatkan di malam ini ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Dosa ibu bapak kami, orang tua kami, emak dan bapak kami ya Allah, yang telah berjasa membesarkan kami. Emak 9 bulan 10 hari mengandung kami ya Allah. Perih dan letih yang ia rasakan ya Allah. Hari ini orang tua kami mungkin barangkali telah mendahului kami di alam kubur ya Allah. Jasa mereka ya Allah sungguh besar kepada kami. Kami belum siap, kami belum mampu untuk membalas jasa-jasa mereka ya Allah. Hari ini kami telah menjadi anak yang mungkin barangkali sudah berguna dan bermanfaat untuk keluarga kami ya Allah. Dengan besarnya jasa orang tua kami ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kedua emak dan bapak kami ya Allah. Ampuni segala dosa kedua ibu bapak kami ya Allah. Sayangilah keduanya ya Allah. Sayangilah keduanya ya Allah, sebagaimana mereka emak dan bapak menyayangi kami sewaktu kecil kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ibu dan bapak kami manusia yang sangat mulia kepada kami, manusia yang sangat berjasa kepada kami. Ayah kami yang telah bekerja siang dan malam, malam dan siang, berangkat pagi pulang malam, peras keringat banting tulang, hujan kehujanan, panas kepanasan. Mungkin sewaktu mereka bekerja memberi nafkah kepada kami, banyak mereka tinggalkan salat, banyak mereka tinggalkan puasa karena bekerja untuk memberikan biaya kepada kami ya Allah. Hari ini mereka telah tiada ya Allah. Ampuni dosa mereka, lapangkan kubur mereka ya Allah. Begitu juga orang tua kami yang masih hidup di dunia ini ya Allah. Berkahilah umur mereka ya Allah. Sehatkanlah badan mereka ya Allah. Lindungilah mereka dari hal-hal yang tidak Engkau redha ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami,
kami sebagai suami dan sebagai istri yang telah mempunyai anak dan cucu dan sebagainya, berikan kami kekuatan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk mengajak mereka ke jalan yang benar ya Allah. Lindungi keluarga kami dari jalan-jalan yang tidak Engkau redha ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang takut kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu hikmah, yang selalu bertakwa kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pesta walimatul khitan membawa keberkahan kepada keluarga besar walimatul khitan ini ya Allah. Jadikanlah anak yang berkhitan ini ya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti mengabdi kepada agama dan negara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, kita selalu dipelihara oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.